Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta, kembali lagi episode talkshow Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta. Dalam rangka Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli tahun 2024 diperlukan isu yang mendukung pada anak yang hidup dengan HIV atau yang dikenal dengan ADIF merupakan populasi rentan di mana seharusnya menjadi prioritas untuk mengakhiri epidemi AIDS 2030. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, nutrisi, psikososial, dan hak-hak lainnya. Melalui pemberian edukasi informasi terkait pencegahan dan penularan melalui isu anak dan HIV serta permasalahannya, sehingga adanya dukungan lingkungan yang kondusif dengan meningkatkan komitmen dan pemahaman kebutuhan anak yang hidup dengan HIV atau ADIF serta memperlancar akses di semua bidang. Talkshow kali ini terkait dengan anak dan HIV dengan narasumber yang pertama dari lembaga yaitu LAP, yaitu Ibu Wulansari, dan juga yang kemudian dari Globalindo Ibu Ida Farida. Barangkali bisa memperkenalkan diri dari Mbak Wulansari dulu. Ya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya Wulan dari Lentera Anak Pelangi. Saya sebagai manajer kasus di Lentera Anak Pelangi. Mungkin kegiatan sehari-hari ya, Pak? Kegiatan sehari-hari saya mendampingi anak-anak yang hidup dengan HIV, terutama untuk anak-anak dan remaja di RSCM. Oke. Mbak Baida? Selamat siang semuanya, saya dengan Ida Farida, biasa dipanggil Canis. Hari-hari saya sebagai case manager di klinik Globalindo. Oke. Ya, terima kasih. Barangkali Bu Wulansari bisa diceritakan mungkin profil LAP apa aja yang ditangani, terus dapat dukungan apa saja, dari mana aja, barangkali bisa. Iya, terima kasih Mas Ugi. Lentera Anak Pelangi adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2009. Lentera Anak Pelangi sendiri bertujuan untuk menjadikan kualitas hidup anak dengan HIV, begitu juga dengan remaja, untuk kualitas hidupnya lebih membaik. Jadi kami mendampingi mereka sejak tahun 2009 hingga saat ini. Kami sudah mendampingi sekitar 250 anak, Pak. Jadi dari 95% anak-anak yang hidup dengan HIV ini termasuk kelompok dukungan marginal. Jadi 70% dari mereka adalah anak-anak yang kehidupannya yatim atau yatim piatu. Iya. Jadi kami sangat-sangat membantu memfasilitasi mereka dari mulai medis dan psikososialnya. Kalau dukungan anggaran mungkin barang dari mana aja bisa? Anggaran kami didukung dari corporate, dari donasi dan masyarakat yang memberikan dukungannya terhadap anak-anak dengan HIV. Kemudian juga kami dapat bantuan juga dari KPA nih. KPA ini mendukung untuk nutrisi. Beberapa kali kami mendapatkan dukungan nutrisi dari KPA. Ya, terus itu semuanya dari usia berapa itu? Kami mendampingi dari usia 0 sampai 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun? Ya, jadi terdiri dari anak-anak yang usia 0 sampai 8 tahun itu kami memberikan nutrisi berupa susu formula. Karena untuk mendukung perkembangan fisik dan perkembangan kebutuhan nutrisinya. Usia 8 sampai 14 tahun kami memberikan bantuan berupa pengganti nutrisi. Pengganti nutrisi ini berupa seperti susu UHT, ada biskuit, ada buah-buahan yang bisa mereka konsumsi selain karena dengan usia 8 sampai 14 tahun itu kan sudah tidak minum susu formula lagi. Jadi ketika pas kami kunjungan sekitar 1 sampai 2 kali dalam sebulan mengunjungi melihat kondisi anak-anak. Nah, itu yang kami berikan. Tapi sampai sekarang ini dukungan masih lancar ya? Betul, untuk umur 14 tahun ke atas kami memberikan dukungan berupa advokasi dan
edukasi melalui KDS. Oh. Jadi ada dukungan Ada kelompok, KDS ya? jadi kelompok dukungan untuk mereka yang remaja supaya mereka bisa berinteraksi dengan baik satu sama lain. Begitu juga kami mendukungnya itu dari Jabodetabek dan non Jabodetabek. Oh, tidak hanya di Jakarta aja. Tadinya kami mendukung cuma di Jakarta aja, tapi akhirnya merambah ke daerah lain ya? Daerah lain, tapi melalui online. Gitu. Jadi kami mendukung dari mulai daerah Medan, Jawa, Bali, Bandung, dan Lampung. Gitu, Oke, kan ini terkait dengan HIV, jadi saya akan mau nanya Mbak Ida. Jadi kalau penularan, pola penularan anak itu seperti apa sih polanya sih? Kalau penularan dari HIV ibu, ya? dari ibu ke anak biasanya memang karena salah satu pasangan nggak tahu status HIV-nya pertama, dan yang kedua karena ibunya ini lalai dengan pengobatan ARV. Misalnya dia udah pernah pengobatan, terus dia ngerasa sehat, sampai akhirnya dia berhenti, terus hamil lagi, dan ternyata anaknya tertular dengan HIV-nya. Itu sih biasanya yang membuat kenapa akhirnya anak-anak ini banyak yang kena HIV. Kalau Mbak Wulan, kalau yang di LAP yang di Jakarta itu berapa sih yang didampingi anak HIV? Saat ini yang kami dampingi 165 anak, Pak. Oh, di DKI ya? Oh, DKI. Jadi 200 tadi seluruhnya ya? 250 itu adalah dari tahun 2009. Oh, jadi ketika pas akumulasi. Dari tahun 2009 kan banyak anak yang meninggal, ada yang sudah pindah dari Jakarta, itu akhirnya kita tidak dampingi lagi. Oke. Kalau Mbak Ida, jadi kalau untuk mengetahui kan misalnya kan orang nggak serta-merta oh dia HIV, tapi kan kita harus tahu untuk mengetahui bahwa anak itu dinyatakan positif HIV itu harus melalui apa? Biasanya kalau anak kecil anak yang lahir dari ibu yang positif itu harus cek namanya EID setelah 6 minggu pengobatan. Setelah 6 minggu. Ya, namanya profilaksis. Itu pasti setiap anak yang lahir dari ibu yang HIV akan diberikan pencegahan, yaitu profilaksis. Setelah 6 minggu nanti dia akan dicek namanya EID. Pakai EID. EID itu buat pengecekan HIV pertama pada bayi. Nah, nanti kalau memang hasilnya negatif ya artinya bayi itu negatif dari HIV. Itu kalau memang ibunya positif ya? Kalau ibu positif. Jadi semua anak yang terlahir dari ibu positif itu harus dicek EID. Kalau misalnya gini, bapaknya positif, tapi ibunya enggak, nah itu harus dicek juga enggak? Kalau itu enggak. Enggak ada kewajibannya? Enggak. Jadi untuk tahu bahwa anak itu positif atau enggaknya gitu? Karena kan yang positif kan bapaknya ya. Iya, positif. Jadi kan kalau selama bapaknya tidak terdeteksi, virusnya ya tidak bisa menularkan ke istrinya. Enggak, ini kan misalnya kan kita belum tahu. Misalnya ini baru-baru ada seseorang yang dinyatakan didiagnosis positif, bapaknya nih. Nah, kebetulan kenyataan ibunya lagi hamil gitu. Nah, apakah tidak dua-duanya, ibunya dan anaknya nanti setelah lahir dites gitu? Iya, tetap dites. Harusnya dites. Dua-duanya ya dinyatakan. Kenapa sih harus inisiatif untuk tes itu? Karena untuk lebih tahu segera status HIV-nya lebih cepat diobatin. Jadi nggak banyak penyakit juga yang harus mereka alamin gitu. Karena kan sekarang udah ada ARV ya Pak. Jadi dengan cepat minum ARV ya seenggaknya AIDS-nya nggak akan datang ya Mbak. Oke. Ya kalau di LAP itu alur rujukan yang dibangun oleh LAP itu seperti apa sih Mbak? Rujukan HIV-nya? Rujukan untuk jadi dampingan atau? Ya, enggak. Jadi kan ini misalnya LAP membangun rujukan baik yang misalnya orang yang belum masuk ke LAP maupun yang sudah ada di LAP. Gitu. Jadi alur rujukan dari LAP sendiri yang pertama adalah kita mendapatkan informasi dari dokter atau rumah sakit atau puskesmas. Menyatakan kalau tolong dibantu karena di sini ada anak dengan HIV yang minta didampingi, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami mendapatkan informasi dari lembaga lain, misalnya dari LSM atau petugas lapangan, gitu kan? Kayak gitu. Tolong dong dibantu. Ini kami menemukan ada ibu positif dan punya anak positif, gitu kan? Jadi kami berusaha untuk membantu
kemudian kami lihat kondisinya melalui visiting. Jadi kan kami harus melihat dulu ke rumah anak tersebut. Oh, visit ya, visit ya. Untuk visit. Melihat kondisi anaknya, apakah anaknya ini mendapatkan perlakuan baik atau bagaimana kelanjutannya nanti. Nah, setelah visit pertama, kami mengadakan pertemuan dengan tim manajemen. Oh, manajemen di LAP. Okay. Setelah tim manajemen sudah oke, apakah ini sesuai dengan SOP? Kemudian baru kita dampingin anak tersebut. Oh, dilakukan pendampingan. Ya, sebelum didampingin. Untuk didampingi, sebelum didampingin kita asesmen dulu nih Pak, asesmen dulu bersediakah anak ini untuk didampingin LAP, karena kami sangat menjaga privasi dan status dari anak tersebut. Ketika sudah didampingi, maka apa yang bisa kami bantu untuk anak tersebut, dari mulai nutrisinya kah, atau pengobatannya kah, medisnya, kami bantu untuk alurnya ke rumah sakit. Nah, rumah sakit yang dituju, apakah dia ke puskesmas ataukah ke rumah sakit terdekat, kami akan melakukan pendampingan secara rutin. Iya. Gitu. Kalau misalnya memang mohon izin, kalau ada yang keluarga misalnya dia tidak mau dirujuk ke rumah sakit atau layanan terdekat dari tempat tinggalnya, takut ketahuan. Kalau misalnya memang dia tidak mau dirujuk ke rumah sakit, sebelumnya kita kan assessment dulu Pak. Nah, assessment dari SOP dari LAP itu memang harus mengikuti prosedur. Jadi kalau memang mau didampingi harus berobat, harus mau diobatin, gitu kan. Kalau misalnya dia tidak bersedia untuk diobatin, kami tidak akan menerima untuk menjadi dampingan kami. Jadi harus wajib ya Betul. Jadi kami harus tektok nih, kalau mau didampingin, kamu juga mau sehat, berusaha untuk menjaga dirinya sendiri juga untuk sehat, gitu. Ya, sekarang ke Mbak Ida. Mbak Ida, kalau ada anak yang dinyatakan misalnya positif, itu respon keluarga dan masyarakat seperti apa? Kebanyakan kalau di daerah sih masih nggak, kalau di ini kan di Jakarta misalnya. Kalau di Jakarta sendiri sih ya udah banyak yang paham ya, dan mereka udah mulai mengerti dengan pengobatan ARV, dan kebanyakan memang harusnya lebih ke edukasi lagi sih keluarga Adif ini untuk lebih tahu, oh ternyata harus minum obat tepat waktu misalnya. Oh harus ngambil obat setiap bulan, atau oh harus evaluasi tahunan viral loadnya gitu. Jadi kalau anak juga tetap dievaluasi? Tetap ya Pak, dievaluasi. Untuk kan biasanya setahun sekali ya? Atau paling evaluasi setahun sekali ya? Setiap tahun selama mereka pengobatan. Nah ini terkait, mau nyambung aja juga dua-duanya. Misalnya dia sudah dikasih warning dari layanan ya, bahwa dia udah setahun dia harus tes viral load. Nah pengalaman selama ini gimana? Baik di LAP maupun di Mbak Ida? Ya rata-rata mereka memang mau cek sih. Mau cek ya? Hasilnya ya selama ini yang didampingi? Selalu tidak terdeteksi. Banyak kan nggak terdeteksi? Kalau di LAP gimana? Kalau di LAP, karena kami mendampingi dampingan itu secara kontinu ya Pak. Karena kontinu setiap bulan dilakukan pengecekan tentang obat. Ya. Jadi ketika pas mereka sudah waktunya 1 tahun, kita udah tahu nih, kita punya data semua lengkap. Jadi kapan dia cek lab setahun sekali, pada bulan tersebut maka kami minta dokter untuk mengecek. Jadi dokter di rumah sakit tempat di mana anak itu ambil obat. Jadi ketika pas waktunya dia ambil obat, kita akan bilang sama dokternya, dok ini sudah waktunya. Jadi oh iya, jadi kita pun mengingatkan pada dokter untuk selalu bukan hanya dokter ngingetin ke LAP, tapi LAP juga ngingetin. Iya, kita harus aktif Pak kalau kayak gitu. Karena kan kalau misalnya ngelihat dari status kesehatannya anak-anak ini kan dokter akan ngeliatin banyak gitu kan. Tapi karena kita punya data, jadi selalu kami berikan ini pada bulan ini dia harusnya pengecekan. Itu yang kami lakukan. Kalau di LAP ada ini nggak, ada tugas perawat di lembaganya? Kalau untuk LAP sendiri kami tidak punya perawat, tapi kami punya konselor dan psikososial. Konselor ada psikososial. Cuma kalau untuk perawatan secara medis kami tetap kembalikan lagi ke rumah sakit. Jadi kontinunya itu kita perhatikan setiap bulannya itu harus ke rumah sakit. Sedangkan kalau untuk dokter dan medis di LAP sendiri, kami punya hanya pada saat pos kesehatan itu 3 bulan sekali kami lakukan di Atmajaya Universitas. Di Universitas yang di Semanggi. Semanggi. Jadi setiap 3 bulan sekali kita ada
program yang namanya pos kesehatan. Nah, disitulah ada dokter-dokter yang membantu untuk memfasilitasi kesehatan anak-anak. Ya, nyambung di Mbak Wulan. Kalau Mbak Ida, proses pengobatan yang dilakukan seperti apa sih Mbak? Agar tetap mereka produktif gitu kan? Tetap sih lebih ke harus diingetin lagi buat minum obatnya, lebih diingatkan lagi manfaat mereka minum obat tuh apa gitu. Karena ketika mereka paham, mereka mengerti dan mereka tahu kalau misalnya nggak minum obat tuh nanti sakit loh gitu, nggak minum obat tuh nanti nggak bisa kemana-mana. Kan ini anak-anak dikasih tahu tapi dikasih tahu nggak itu obat ARV atau ini anak-anak? Dikasih tahu obat. Obatnya obat apa dikasih tahu? Oh, bukan obat ARV. Minum obat aja. Minum obat aja gitu. Oke. Jadi tidak dikasih tahu kalau itu ini ya. Oke. Jadi kalau biar dia ini agar tetap produktif, dia tetap harus minum obat terus menerus. Iya, biasanya kalau mereka bertanya-tanya itu nanti kalau udah dewasa ya. Dan ada tuh kasus mereka hampir stop obat juga karena nggak mau minum obat ARV karena tahu obat ARV itu obat apa gitu. Oke. Ya. Kemudian kan ini, jadi biasanya kan ibu-ibu yang positif HIV kan pengen juga punya anak. Ada nggak sih rasa ketakutan mereka? Kalau saya pribadi karena udah banyak teman-teman yang negatif anak-anaknya ya, jadi saya pikir ya kenapa harus takut gitu loh. Saya pribadi juga kan minum obat juga, jadi ya harusnya udah bisa gitu untuk melahirkan anak yang negatif. Oke. Ya, lambung lagi juga. Kalau di ini untuk pengobatan yang ramah anak itu di gimana Mbak? Ya sebetulnya kami berterima kasih kepada pemerintah ya sudah menggratiskan obat ARV ini untuk anak dan dewasa. Cuma kami sangat menghimbau pada pemerintah untuk bisa menyediakan obat yang ramah anak. Kalau yang sekarang gimana yang sekarang ini? Yang sekarang? Justru itu anak yang sekarang dapat itu adalah obat dewasa yang didosiskan untuk anak. Jadi kebanyakan mereka tuh kan obatnya obat dewasa kayak harus dipotong, harus digerus, harus rasanya pahit, itu sangat menyulitkan mereka. Sementara mereka harus kontinu minum obat. Jadi diharapkan ada khusus ya, ada obat khusus yang buat anak ya. Sekarang kan dosisnya masih buat orang dewasa yang memang dihancurkan gitu ya kan. Oke. Nah, jadi nyambung lagi. Kalau di pengalaman yang di Mbak Ida gimana? Untuk tadi anak-anak yang harus minum kan obatnya udah masih gede-gede itu terus kemudian harus diracik lagi. Digerus. Ya karena emang udah jadi kebiasaan, jadi nggak pernah nanya juga sih kalau ya biasanya. Anak-anak nggak pernah nanya ya. Karena emang kalau yang aku dampingin kan masih bayi ya, jadi emang ibu-ibunya tuh strict banget gitu buat ngasih obatnya gitu. Kalau untuk saat ini ya beberapa bulan atau 1 tahun kemarin memang ada obat yang dikhususkan untuk anak-anak, ya kan kayak dibuatkan granul itu kan, terus ada komposisi obatnya itu yang lebih ringan gitu kan, lebih itu ada, tapi tidak berlangsung terus menerus. Sehingga jadi nggak kontinuitas? Enggak, jadi itu ada misalnya 1 tahun. Setelah 1 tahun obat itu habis, mereka harus kembali lagi ke dosis ke obat dewasa lagi dan harus kayak gini lagi, mengulang lagi dengan kondisi kayak gitu. Itu yang sangat menjadi perhatian untuk pemerintah lah ya, untuk bagaimana ya supaya anak-anak ini tetap kontinu mendapatkan obat-obat yang ramah anak. Iya. Jadi sampai sekarang ini hampir semua di layanan belum ada memang obat khusus ya buat anak-anak yang HIV positif ya. Jadi masih menggunakan obat yang dipakai orang dewasa. Nah, kalau pendampingan yang dilakukan oleh LAP itu karena kan ada yang belum mandiri itu seperti apa? Maksudnya belum mandiri? Ya kan orang tua belum tahu, terus anak-anak juga belum, seperti itu. Iya, kalau untuk dampingan keluarga yang belum mandiri, kami punya namanya manajer kasus, Pak. MK. MK ini akan datang setiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali untuk menjelaskan, mengedukasi para keluarga, anaknya juga mengedukasi. Bila anaknya ini memang belum tahu statusnya, dia hanya boleh menerima informasi ini obat, tapi jangan dibilang ini vitamin. Karena ketika kita bilang ini vitamin, itu membuat dia akan merasa aku sudah sehat, kenapa aku harus minum vitamin? Jadi dia tetap harus
mendapatkan informasi kalau ini adalah obat supaya kamu tetap sehat. Karena obat yang akan diminum ini akan berlanjut sampai dia dewasa. Itu disampaikan kepada keluarga untuk keluarga dan anaknya. Betul. Orang tua pun harus menjelaskannya seperti itu supaya jangan sampai ada kesimpang siuran antara edukasi pemberitahuan kami kepada orang tua juga seperti itu. Oke. Nah, kalau pengalaman yang ditemui Mbak Ida itu selama ini banyak kan, apakah udah ada, maksudnya orang yang positif HIV itu kemudian dia persalinannya tapi tidak sesar, ada nggak? Ada ya. Udah aman maksudnya? Sudah aman. Sebenarnya lebih ke kondisi bayi itu sendiri ya, karena kan kalau misalnya saya pribadi karena anak saya melintang, kedua karena dia juga kelilik tali pusar jadi nggak bisa normal, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya memang memenuhi kebutuhan, ternyata dia bisa normal, bisa banget untuk ibu HIV yang melahirkan secara normal. Nah itu biasanya dikasih nggak di layanan itu syaratnya kalau misalnya dia nggak sesar, ada menurut ini gimana? Kalau untuk ibu yang mau melahirkan anak secara normal, ya. Syaratnya adalah satu, dia minum obat secara teratur. Oke. Ya, ARV-nya harus teratur, kemudian dia harus cek viral load, berapa jumlah virus di dalam tubuhnya dia. Apabila jumlah virus di dalam tubuhnya dia itu sudah undetect, maka dia bisa melahirkan secara normal. Jadi syaratnya undetect ya, bisa ya melakukan gitu ya. Kalau yang apakah ada mungkin barangkali LAP maupun atau Mbak Ida ditemukan mungkin stigma terhadap anak dengan HIV atau orang tuanya? Kalau di LAP dulu pernah ada anak yang di stigma di sekolahnya. Pada waktu itu saya bercerita sedikit. Pada waktu itu anak tersebut sekolah di sekolah swasta. Terus tahun berapa itu? Itu udah lama lah, sekitar tahun 2017-an ya Pak. Udah lama banget ya. Anaknya sekarang juga sudah SMA. Jadi saya hanya menceritakan peristiwa yang pernah terjadi ketika dia didiskriminasi di sekolah. Pada saat dia diketahui HIV-nya di sekolah, maka anak tersebut dikeluarkan dari sekolah. Ketika dia sudah dikeluarkan dari sekolah, pihak LAP memediasi untuk hubungan gimana ya bisa anak ini bisa tetap sekolah di sini gitu kan, diberikan edukasi di sekolahnya, begitu juga dengan pihak wali murid yang menyebarkan isu kalau anak ini adalah anak HIV gitu. Terus sudah dimediasi, tapi mereka tetap tidak mau menerima anak tersebut sekolah di situ. Akhirnya mau nggak mau pihak sekolah meminta maaf untuk tetap anak itu dikeluarkan dari sekolah. Ketika satu sekolah itu sudah keluar, dia ke sekolah yang lain tapi masih swasta. Karena lingkungannya masih dekat, isu itu masih ada. Masih menyebar ya. Masih. Akhirnya dia tetap terus sekolah kedua di stigma lagi, didiskriminasi lagi, dikeluarin lagi. Akhirnya dia masuk ke sekolah ketiga. Masuk ke sekolah ketiga, kebetulan sekolah ketiga ini adalah sekolah negeri. Tapi dengan posisi dia juga harus pindah rumah supaya tidak didiskriminasi. Setelah dari situ baru dia bisa sekolah sampai akhirnya sudah tidak ada lagi diskriminasi. Sejak saat itu kami memberikan informasi advokasi kepada orang tua dan anak agar tidak dengan mudah memberitahukan tentang informasi HIV-nya kepada pihak sekolah atau orang wali murid atau orang tua murid gitu. Tapi mungkin dilakukan nggak juga advokasi misalnya LAP ke sekolah-sekolah, maksudnya baik memang ada yang memang mungkin dampingan LAP ada yang sekolah situ maupun yang tidak. Kami melakukan advokasi ke sekolah-sekolah terutama untuk anak-anak yang ada di sekolah itu ada anak HIV-nya. Pada waktu itu kami mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah, terutama waktu itu di sekitar Jakarta Barat sama Jakarta Pusat. Jadi memberikan edukasi, informasi kalau HIV ini tidak menular gitu, dia tidak didiskriminasi apabila ada anak-anak itu. Jadi mereka tetap bisa menerima. Kalau yang di sekolah yang ketiga tadi gimana tuh? Yang ketiga tadi bisa menerima, tapi status HIV-nya ditutup, Pak. Kita tidak memberitahukan tentang status HIV-nya. Nah, ada lagi satu lagi anak dengan kebutuhan khusus ketika masuk sekolahnya tahu. Ketika kami mediasi, kita kasih tahu, edukasi dan informasikan. Ternyata dari pihak sekolah mau menerima itu. Jadi sebetulnya memang tidak semua sekolah itu mendiskriminasi kan, tapi karena memang lingkungan atau
informasi yang tidak sampai ke pihak sekolah atau itu yang menyebabkan stigma dan diskriminasi itu masih tetap ada di lingkungan sekolah. Oke. Kalau yang dirasakan Mbak Ida, ada nggak dampak stigma yang dirasakan anak yang dengan HIV itu yang sekolah gitu? Kalau saya karena ngedampingin nggak ada yang anak sekolah ya, jadi nggak ada. Oh, belum ada anak-anaknya, masih bayi semuanya? Baik, rata-rata baik. Oke. Kalau untuk menjaga kelangsungan hidup anak-anak yang HIV positif itu seperti apa? Lebih ke edukasi lagi sih ke keluarga ya, lebih mengingatkan kembali untuk ke keluarga kalau HIV ini ya harus diminumin obatnya, ya anak ini juga harus dikasih pengertian juga kenapa harus minum obat gitu sih. Ya. Nah, kalau nih untuk berdua barangkali bisa dijawab tantangan advokasi ke depan. Jadi tadi seperti yang mungkin tadi Mbak Ida udah cerita juga, terus Mbak Wulan juga cerita terkait dengan tadi stigma yang terjadi di sekolah-sekolah. Jadi nanti strategi advokasi seperti apa sih yang diinginkan dibangun ke depan itu? Kalau dari LAP sendiri kita nggak bisa bekerja sendiri ya Pak. Kita pasti harus berkolaborasi dengan pihak pemerintah untuk tetap bekerja sama. Bagaimana? Nah, selama ini yang dilakukan, yang misalnya tahun 2024 ini dilakukan seperti apa? Iya, kayak mengedukasi ke pihak sekolah. Sebetulnya gini, sekolah sudah memberikan pelajaran tentang seks edukasi terhadap anak-anak, terutama untuk anak-anak SMA. Sudah memberikan itu. Cuma, apakah itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, itu kan tergantung dari anak-anaknya sendiri atau dari pihak sekolah sendiri. Kami mengharapkan untuk pihak-pihak terkait ini bisa bekerja sama dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat supaya tidak simpang siur kalau akan adanya diskriminasi terhadap anak-anak dengan HIV sendiri. Oke. Ya, kalau untuk Mbak Ida, perlu nggak ada keterbukaan ya orang tua yang positif HIV kepada anaknya gitu? Kalau orang tua yang positif HIV mungkin butuh waktu ya untuk cerita ke anaknya. Kalau misalnya anak udah besar mungkin iya. Oke, kalau masih kecil ya buat apa? Oke. Ada waktu untuk tertentu. Ya, ada waktunya lah. Ada waktunya. Untuk memberitahu, mengedukasi mereka ibunya ini HIV gitu. Kalau misalnya gini, ya tadi kan misalnya tadi ibunya ternyata memang positif juga kan. Terus kemudian anaknya positif. Nah, itu kira-kira untuk bisa terbuka di usia-usia berapa bisa disampaikan informasi? Kalau untuk disclosure anak itu kita tidak bisa melihat dari usia, Pak. Oh, nggak melihat. Tapi melihat dari seberapa dia bisa menjaga kerahasiaan itu. Dia sudah bisa menjaga kerahasiaannya pada usia berapa gitu. Misalnya ada anak usia 8 tahun udah banyak nanya nih kayak gitu. Jadi kita harus pancing dulu nih seberapa dia pengen tahu sama seberapa dia bisa menyimpan rahasia itu. Dan kebanyakan usia 10 tahun itu sudah mulai diajarkan untuk parsial. Jadi dikasih tahu sedikit-sedikit bahwa di dalam tubuh kamu itu ada virus gitu kan. Kamu minum obat kenapa? Karena di dalam tubuh kamu ada virus. Itu sedikit-sedikit dulu. Jadi itu dari usia 10 tahun? 10 tahun sudah mulai. Karena kebanyakan dari anak-anak yang usianya juga sudah remaja itu dia juga nggak ngerti gitu kan, dikasih tahu juga nggak ngerti. Akhirnya kita makanya pelan-pelan sedikit-sedikit, apa sih yang kamu tahu? Ada nggak sih pertanyaan kamu tentang kenapa sih kamu harus minum obat setiap hari gitu kan? Nah, itu sering ditanyakan nggak di anak-anak misalnya? Itu sering, Pak. Sering ada ditanya? anak umur 8 tahun sudah mencari tahu sendiri. Dia tanya sama mama, aku kenapa sih harus minum obat setiap hari gitu kan? Ya karena ini obat cantik, obat untuk sehat, supaya kamu tetap sehat terus gitu. Aku nggak dapat jawaban yang baik kayak gini. Aku tanya ya gitu kan. Saya udah sehat gitu misalnya tadi kan. Akan kayak gitu. Kenapa adekku kok nggak minum obat sementara aku harus minum obat gitu. Akhirnya dia akan bertanya lagi sama MK nih, MK. Bunda, aku mau tanya dong, kenapa sih aku minum obat terus gitu kan? Terus kenapa harus aku yang minum obat gitu? Kenapa adik aku enggak? Aku kasih tahu karena dengan usianya dia yang masih sangat muda ini, aku pikir bisa nggak ya dia untuk jaga rahasia gitu kan. Akhirnya aku kasih tahu, iya karena kamu anak Tuhan, jadi Tuhan sayang sama kamu, makanya kamu dikasih sakit seperti ini gitu. Terus kenapa kamu minum obat? Biar sehat, biar tetap sehat. Aku nggak puas dengan jawaban Bunda. Itu. Oh ya? Akhirnya apa yang dilakukan Pak? Dia cari obatnya, dia Google. Ini obat apa? Itu yang dilakukan. Sepinter itu anak-anak sekarang. Oh, ya? Nah, itu yang akan kita... Google itu sampai? Ya, akhirnya dia tanya,
Mama aku ternyata sakit HIV. Oh iya? Terus akhirnya apa gimana? ininya? Mau bilang apa orang tua seperti itu kan? Nggak, terus Dia akhirnya itu sikap orang tua dan menerangkan akhirnya. Karena akhirnya kan dia bilang, sudah bisa jaga rahasia, oke, mama akan cerita. Akhirnya akan dibuka statusnya dia pada usia 8 tahun. Jadi kita tidak bisa menjelaskan berapa usia sebaiknya untuk membuka status anak. Bahkan untuk anak yang usia 17 tahun pun, kalau emang dia tidak bisa terima, dia tidak bakal bisa terima. Gitu. Oke. Kalau kemudian ini, bagaimana melihat program PPIA untuk mencapai ending AIDS tahun 2030 yang bisa dilihat oleh Mbak Ida seperti apa? Ya udah banyak sih, banyak banget ya ibu-ibu yang udah aware ketika melahirkan anaknya. Terus abis itu dia cek EID-nya, terus dia langsung minum obat. Itu yang positif atau yang ibu nggak positif? Itu yang positif. Yang positif. Jadi misalnya dia positif, dia sudah minum obat, terus ternyata dia hamil, dia udah tahu nih harus ngapain aja gitu. Terus dia cek EID-nya anaknya, dia juga ikut semua program-programnya yang dilakukan pemerintah gitu. Kalau sudah berjalan sih sejauh ini. Oke gitu. Mbak Wulan seperti apa? Kalau Wulan sendiri menilai PPIA semoga di tahun 2027 ini bisa berjalan lebih baik. Karena masih kita temukan ibu positif dengan anak yang positif di tahun-tahun belakangan ini. Oh masih. Jadi secara programnya ini belum berjalan 100% lah ya. Tetap kita masih punya kendala-kendala di setiap sektor. Untuk itu kita sama-samalah untuk menjaga supaya tidak ada lagi anak-anak yang terlahir dari ibu positif, anaknya positif juga. Nah, tadi kan terkait bicara kendala ya. Nah, kendala-kendala terkait dengan anak-anak yang HIV positif, baik dari sisi pendampingan, terus pendidikan, psikososialnya seperti apa? Mbak, mungkin Mbak Ida bisa. Tantangannya. Iya, tantangan dan hambatan. Kalau tantangannya sih mungkin harusnya dibanyakin lagi PDP ya. PDP ya. Kan kalau di Jakarta kan PDP yang Kalau di Jakarta iya. Banyak. Ini ngomongin di daerah. Oke. Karena kebanyakan anak-anak di daerah tuh nggak ketolong. Jadi dia tahu status HIV-nya misalnya lagi bayi, karena kondisi rumahnya sangat jauh banget sampai dusun gitu. Dari PDP. Jadi dia harus ke kota dulu baru ngambil obat. Nah akhirnya anak ini nggak ketolong. Dan itu banyak banget nggak ketolong. Kalau Mbak Ida gimana? Tantangan hambatan terkait dengan tadi pendampingan, pendidikan, psikososial gitu. Banyak banget dari satu anak dengan kasus yang IO-nya banyak. Ya, itu IO-nya banyak kan? Ketika pas kami temukan masih banyak IO-nya. Nah, apa aja nih IO yang di Iya, kayak misalnya dari mulai badannya kurus banget gitu kan. Itu yang paling ini untuk naikin berat badan sehingga dia tidak jadi stunting atau jadi lebih baik itu susah. Terus yang kedua adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga di mana anak itu tinggal. Jadi apakah di dalam lingkungan ini nutrisinya baik? Kan lingkungan kebersihannya baik itu yang menjadi tantangan kita untuk bagaimana caranya supaya anak-anak ini tetap sehat. Itu terjadi di Jakarta nggak? Iya di Jakarta. Ada itu di Jakarta banyak banget Pak. Justru ini yang jadi tantangan LAP karena memang kita. Terus yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi keluarga itu sangat menjadi kendala untuk anak-anak dengan HIV. Ya. Kenapa? Kebanyakan dari mereka itu kan ibunya kan kerja sendiri atau single parent, dia tinggal sama nenek atau kakek yang tidak bekerja, dia tinggal sama tante yang kehidupannya harus bekerja tapi anaknya ditinggal gitu kan. Kemudian nutrisinya sendiri dia tidak tercapai dengan, kan katanya kalau anak HIV harus gizi dengan baik supaya dia tidak terkena banyak penyakit-penyakit lain. Tapi dengan kondisi ekonominya yang sulit, untuk makan aja susah, apalagi untuk dapat nutrisi yang baik gitu. Terus yang kedua adalah ketika ekonominya sulit, untuk ke rumah sakit aja dia nggak punya uang untuk berobat. Memang bisa pakai BPJS, tapi kan untuk ke nutrisi, transportasinya harus ke sana ke sini. Itu adalah kendala. Dan yang ketiga adalah kurangnya orang dewasa yang bisa mendampingi anak-anak ini. Jadi ketika pas anak-anak ini diabaikan dengan orang dewasa, maka anak-anak ini sudah mulai tidak mau minum obat,
Sementara obat itu kan ibaratnya jalan hidupnya mereka untuk nanti sampai mereka dewasa. Tapi kalau misalnya memang tidak didampingi atau diawasi sama orang dewasa, itulah yang terjadi. Jadi harus tetap kalau kan tadi di Jakarta banyak, kira-kira kan tadi ada sekitar 126 ya? 165. Nah itu kira-kira kalau dari 126 didampingi yang kondisi seperti itu 70% Pak. 70%? Oke. Yang kita dampingin itu 70% adalah anak-orang dengan kelompok marginal itu loh. Jadi nah sekarang miskin. Apa yang dilakukan LAP ketika melihat tadi kondisi ekonominya, terus nutrisinya juga tidak memadai, untuk menaikkan berat badan aja mungkin baru butuh waktu yang lama. Iya betul, makanya untuk itu kita dampingin nih. Setiap sebulan sekali diliatin makannya benar nggak, minum obatnya benar nggak. Kami setiap bulan akan menghitung jumlah obatnya yang diminum. Oke, dari sisi obat, dari nutrisi? Dari nutrisi diliatin dia butuh apa. Kalau misalnya anak ini dengan kondisi dia stunting, kita akan kasih nutrisi kayak susu formula kah, ada bubur susu kah, ada buah-buahan seperti pisang yang dia kan ada malnutrisi juga yang dia tidak bisa makan nasi, jadi dia harus cuma bisa minum susu atau bubur halus. Jadi kita kasih pisang. Jadi setiap bulan kita kasih pisang dia untuk itu. Jadi kita tetap memantau kesehatan nutrisinya dia. Memang kebanyakan dari anak-anak HIV itu tumbuh kembangnya tidak secara normal ya. Kebanyakan anak-anak pendek atau itu. Karena keterlambatan penanganan. Jadi dia tumbuh kembangnya kurang. Nah, kan tadi kalau diinformasikan ketika misalnya ibunya positif HIV terus kemudian agar segera mengecek kelahiran anaknya dengan ID segala kan. Nah, itu artinya kalau dari situ kan harusnya nggak ada keterlambatan ya. Seharusnya kayak gitu. Nah, menurut Mbak Ida gimana? Triple eliminasi ini berarti nggak jalan dong. Iya, kan makanya dibilang nggak semuanya berjalan dengan baik. Iya. Karena kan sebenarnya kalau untuk khususnya Ibu Odif sendiri yang sudah hamil, kan biasanya jangankan Ibu Odif, wanita semua di Indonesia yang hamil aja, mereka tuh harusnya udah cek HIV, sifilis, dan HBsAg. Itu udah otomatis. Nah, masalahnya adalah sekarang, apakah informasi itu sudah menyebar merata gitu? Harusnya sudah, cuman karena mereka banyak ketakutan gitu. Kadang-kadang mereka ada yang sudah cek, terus akhirnya mereka lari ke bidan swasta. Ketika sudah besar, baru nanti minta operasi. Udah positif ya, baru mereka akhirnya minta operasi ke rumah sakit. Kebanyakan yang seperti itu sih, banyak yang lari ke bidan. Edukasi dan informasi diberikan untuk pemerintah daerah, kan? Dari puskesmas, rumah sakit. Tapi kebanyakan ibu-ibu itu memilih untuk ke bidan. Sedangkan bidan itu tidak diberikan informasi, sehingga ya loss-nya kayak gitu. Jadi berarti memang sekarang harus kerjasama dengan bidan swasta ya, untuk memberikan edukasi terkait dengan HIV pada ibu dan anaknya gitu. Nah, sekarang kalau di pengalaman yang ditemui oleh Mbak Wulan maupun Mbak Ida terkait dengan bidan swasta seperti apa sekarang ini di Jakarta khususnya ya? Kalau Wulan sendiri ngeliatin bidan swasta udah mulai bagus ya, dibandingin tahun-tahun dulu. Bidan swasta sekarang sudah mulai bagus, sudah mengikuti prosedur, cuma terkait dari si ibunya sendiri yang kadang lalai untuk memeriksakan kondisi kesehatannya dia. Yang seharusnya tiap bulan gitu kan. Kadang-kadang udah tahu terus malah jadi ke rumah sakit. Jadi ketika pas sudah mau melahirin baru ketahuan. Itu yang terjadi. Kebanyakan seperti itu. Nah, bicara terkait itu maka apa pesan yang barangkali pas ya untuk memberikan motivasi pada ibu-ibu dalam pendampingan anak yang HIV positif, Mbak Ida coba. Ya kalau bisa untuk perempuan-perempuan di sana, kalau emang udah positif ya minum obatnya patuh, jangan sampai lalai. Karena gimana pun juga kita punya rahim, kita juga udah ada pengobatan juga yang bisa melahirkan anak yang negatif. Jadi ya kenapa harus melahirkan anak yang positif kalau misalnya bisa negatif gitu loh. Itu sih pesan saya. Kalau Mbak Wulan gimana? Sama sih, jadi intinya adalah ketika mengetahui status kesehatannya dia, kalau dia positif, minum obat secara teratur. Itu kalau udah ini ya. Terus kalau misalnya dia punya anak yang positif tadi, untuk memberikan agar tadi tumbuh kembangnya normal paling tidak gimana? Kalau untuk tetap nutrisinya tetap diperhatikan, nutrisi dan obatnya. Makanya kenapa saya berkali-kali bilang untuk tetap ada orang dewasa yang mengawasi anak-anak ini untuk tetap minum obat. Kalau udah
nggak ada pengawasan, maka anak itu akan lalai sehingga virusnya akan tumbuh lagi. Jadi penyakit-penyakit lain akan mudah masuk ke anak-anak. Iya. Nah tadi saya tertarik tadi juga bahwa kalau misalnya anak tadi sudah diperiksa gitu kan, terus kemudian dia minum ARV tapi tidak ada IU kan, ada IU banyak, berarti kan dia awal ketika ditemukan itu awalnya memang belum dapat ARV kan, ketika pas ditemukan ternyata IO-nya banyak. Ketika pas ada pengobatan ada lagi IO-nya yang masih belum selesai, misalnya ternyata dia kenanya ke jantung, itu kan jantungnya bocor atau dia harus bolak-balik ke rumah sakit, atau mungkin kena malnutrisi jadi dia harus ke gizi, makanan apa, kemudian ada yang kena neuro gitu. Ya karena keterlambatan penanganan sehingga anak itu kan sering kejang ketika pas awal-awal infeksi itu kan dia sering kejang sehingga sarafnya itu akan terkena. Itu artinya kan terlambat di mereka mendapat rujukan dari LAP, maksudnya iya. Karena kami menemukannya setelah udah kondisi itu. Nah, ketika pas sudah kesininya mereka punya penyakit-penyakit lain, kami tetap dampingi sampai yang tadinya udah nggak bisa bergerak, udah ibunya juga udah hopeless kayak gini, akhirnya anaknya udah bisa jalan. Itu adalah suatu kebanggaan sih sebetulnya. Anaknya bisa jalan lagi, dia bisa walaupun dengan pelan-pelan akhirnya bisa jalan. Paling nggak ketika nanti suatu saat anaknya itu dilepas, dia sudah bisa mandiri. Itu aja sih. Untuk pertanyaan penutup ya, jadi bagaimana agar tidak ada lagi kasus HIV pada anak, sehingga juga untuk mengeliminasi stigma dan diskriminasi di kalangan anak-anak yang hidup HIV. Mbak Ida barangkali. Ya kalau bisa yang dewasa ini minum obatnya juga harus yang teratur ya, karena gimana pun juga yang dewasa ini kalau udah lalai berarti kan dia juga membuat bayi-bayi ini akhirnya nggak minum obat ya. Kalau misalnya sampai amit-amit gitu di pemerintah narik nih subsidi untuk ARV-nya gitu, karena banyak banget orang yang dewasa juga lalai gitu loh Pak, nggak minum obat karena bosen lah, karena segala macam masalah yang mereka hadapin, dan itu ya asal mereka tahu akan berdampak pada anak-anak ini. Jadi kalau misalnya kalian patuh ya anak-anaknya juga pasti akan ketolong gitu sih. Mbak Ulan? Ulan sih, obat itu kita kan sudah berterima kasih ya sudah dikasih obat ARV gratis ini ya. Untuk gratisnya aja tolong patuh gitu loh, karena itu untuk kebutuhan jangka panjangnya si ibu. Nah, karena ibu akan mengurusin anak, begitu juga anak akan melihat orang tuanya juga kan. Aku suruh minum obat tapi ibu aku nggak minum. Kan kalau misalnya biasanya langsung dia akan melihat ke ibunya ya. Kalau misalnya memang ibunya sudah tahu, ayo kita minum sama-sama. Kalau ibunya memang sama-sama minum. Tapi kalau ibu memberitahukan tapi tidak memberikan contoh yang baik pada anak, anak juga akan ngerasa, iya ngapain ibunya aja nggak minum gitu. Terus untuk stigma dan diskriminasi itu kita mulai dari keluarga Pak. Dari keluarga. Keluarga terkecil dulu deh, tolong. Dengan mengetahui status ada pihak keluarga yang positif ini, tolong jangan dijauhi. Jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya gitu kan. Tetap didukung untuk mereka tetap sehat, mereka tetap berpotensi untuk punya masa depan yang baik. Anak-anak juga bisa meraih cita-citanya dengan baik. Mereka juga bisa berkreasi. Seandainya memang kebanyakan dari anak-anak itu tidak begitu pintar di sekolah, tapi paling enggak kita arahkan mereka untuk bisa lebih ke sesuatu yang bisa berguna untuk dia mandiri ya, dia mandiri. Itu aja sih. Kalau Mbak Ida untuk eliminasi terkait stigma dan diskriminasinya? Ya dijalin lagi kali ya untuk semua perempuan Indonesia ini kalau misalnya hamil ya diceklah triple eliminasi ini gitu. Paling nggak cek HIV-nya, sifilisnya, sama HBsAg-nya. Agar enggak, kan dia gini, kan tadi masih banyak stigma yang terjadi, misalnya tadi sekolah dan sebagainya. Nah ini yang kita berharap tidak ada lagi stigma diskriminasi terhadap anak-anak yang hidup dengan HIV gitu. Nah itu apa yang diharapkan? Ya edukasi sih keluarga. Edukasi lagi keluarga.
Ya itu sama seperti yang Mbak Ulan bilang, tidak menstigma ya dari keluarga sendiri gitu. Ketika keluarga diedukasi dan keluarga paham ya, mereka pasti akan merangkul kok. Mereka pasti akan mensupport. Ulan pikir ya, seperti tadi kan, pemerintah berjejaring lah untuk saling bahu membahu. Tidak ada lagi stigma dan diskriminasi. Untuk itu berikanlah informasi yang baik dan benar pada masyarakat supaya tidak ada lagi nih kita, walaupun kita dengan HIV kita ngomong kalau gue sakit loh gitu, itu dengan leluasa gitu loh, tanpa harus diliatin orang, harus di stigma kayak gitu. Jadi informasi yang baik dan benar itu yuk kita sama-sama untuk menggaungkan ini bahwa jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya. Oke, jadi yang dijauhi itu virusnya, bukan orangnya. Betul. Artinya deketin orangnya, jauhi virusnya. Nah, kan untuk tadi nyambung yang awal juga, ini penutup yang terakhir. Jadi kalau untuk menumbuhkan layanan yang ramah ya anak dengan HIV, untuk Mbak Ida seperti apa? Layanan yang ramah ya lebih ke mungkin PDP-nya lebih dibanyakin lagi kali ya. Nggak, kalau di Jakarta kan PDP memang Iya, kalau di Jakarta udah hampir semua banyak. gitu ya, udah cukup memadai lah. Nah, kalau Tapi Mbak Ulan sendiri, apakah emang sudah ada? ramah gitu loh dengan anak HIV positif? Cukup ramah sih kalau di Jakarta mah. Oke. Ya. Kalau di Jakarta sudah Kalau cukup. untuk anak ya, kalau untuk anak itu yang paling terbaik di Jakarta cuma di RSCM Pak. Maaf ya, Kencana. karena gini, kebanyakan dari dokter-dokter yang ada di rumah sakit atau di puskesmas itu kadang tidak tahu dosisnya. Jadi mereka tetap harus konsultasi ke RSCM. Apabila ada ditemukan ketika dia sudah minum obat ternyata obatnya tidak berpengaruh atau ada IO lain, dia juga akan merujuk lagi ke RSCM. Itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang Cuma di punya RSCM berarti. kebutuhan itu ya. Jadi baik oleh aja. karena itu kita berarti berharap agar layanan lain bisa juga seperti RSCM yang ramah anak, baik dari si dosis dan pelayanan barangkali ya. Dan jangan lagi ada diskriminasi di lingkungan kesehatan itu. Kadang-kadang kan walaupun anak ini sakit HIV, terus dia harus ke poli ini, terus akan tuh HIV ya, langsung pakai handscoon, pakai sarung tangan, harus gitu. Itu kan bikin anaknya juga kayak ibunya juga kayak gitu. Jadi minta juga untuk layanan kesehatan untuk bersikap ramah lah terhadap anak-anak dengan HIV. Oke, mari satukan langkah dan suara untuk mendukung anak yang hidup dengan HIV sehingga dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal menjadi generasi gemilang di masa depan serta mendorong keluarga mengambil peran utama dalam memberikan perlindungan pada anak. Terima kasih, talkshow kali ini hasil kerjasama Komisi Penanggulangan Provinsi DKI Jakarta dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kepada Mbak Ulan dan juga Mbak Ida. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.